Bersyukur, terima kasih kepada Yesus dan kepada hamba-Nya, ya Pak Petrus, sebagai saudara, sebagai senior, memberi kesempatan untuk bisa sharing. Saudara, lagu ini saya ciptakan dalam kondisi yang sangat tidak baik, dalam kondisi yang tidak melihat apapun, tetapi Tuhan bilang harus bersyukur dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Saya bilang, apakah bersyukur karena saya sakit? Tuhan bilang enggak, bersyukur karena penyakitmu enggak lama. Bersyukur karena masalah? Enggak, karena aku Tuhan yang merubah yang buruk jadi yang baik. 20 November 2020, saya mengalami tiba-tiba musibah. Sebagai ahli gizi nasional, sudah ngajar di Istana Negara sampai pelosok, sampai luar negeri. Mengarang buku banyak, dan saudara pernah ketemu saya kan beberapa tahun yang lalu untuk seminar kesehatan. Tiba-tiba saya jatuh dan tidak bergerak. Waktu itu November belum ada vaksin. Jadi saya pindah rumah sakit ditolak karena full, semua meninggal, dokternya meninggal, orang pandai meninggal. Secara teori harusnya kalau 5 jam ditangani nggak jadi lumpuh gitu. Tapi Tuhan izinkan sesuatu dan saya lumpuh. Nunggu PCR 2 hari, jadi nggak bisa ditangani. Waktu itu PCR masih 2 hari ya. Setelah 2 hari saya mulai lumpuh dan bisu. Waktu saya bisu, menangis, nggak bisa terima, ada nada lagu ini. Dan saya bilang, Tuhan, saya biasa menciptakan, kalau gereja butuh lagu, saya berusaha menciptakannya. Tapi Tuhan, saya bisu, bagaimana saya menciptakan lagu? Tuhan taruh di hati saya, enggak harus sekarang. Saya lumpuh total, kelumpuhannya beda dengan stroke, jadi lumpuh total, syarafnya. Jadi lumpuh itu ada 0 sampai 5. Kalau masih bisa dibantu 1 sampai 5, saya 0. Dokternya bingung karena saya juga pengajar kedokteran. Di rumah sakit Surabaya terutama mereka kenal saya. Kan Pak Yohanes yang ngajari kami hidup sehat. Hancur semuanya. Apa yang saya bangun 22 tahun ngajar, hilang dalam 1 hari. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah hilang daripadamu. Saya bisu 6 bulan. Waktu sudah mulai bisa ngomong, istri saya bohongin saya. Jadi dia itu kanker, mau ngomong hari itu saya lumpuh itu, jadi nggak tega ngomong. Ngerawat saya, maaf ya, saya BAB 3 tahun di tempat itu. Seorang yang biasa ngajar di TV tiba-tiba bisu. Saya membatalkan khotbah 297 khotbah, termasuk di Temanggung ini. Tapi kasih karunia Tuhan ada pada kami. Akhirnya saya mengetahui dia bohong. Bohongnya maksudnya bohongnya itu gini, dia tidak tega ngomongin saya. Suatu ketika kami lihat amplopnya dan dia ternyata kanker. Sudah ganas. Karena dia menahan diri merawat saya. Dan dokter bilang, maaf Yohanes, karena kamu teman sejawat, saya nggak akan bohong, istrimu pasti mati. Itu Agustus 2021, dia bilang Desember paling lama matinya. Tapi karena kamu teman sejawat, kami hargai kamu. Saya duta BPJS, sampai menjadi pasien BPJS. Habis semuanya, pekerjaan saya habis, 7 perusahaan mecat saya. Buku-buku saya turun semua. Saya tidak bisa mengerti kenapa ini terjadi. Tapi hati saya masih berkata, tidak ada yang salah kalau hidup dalam kendali Tuhan. Belajar mengerti walaupun tidak mengerti, dipaksa-paksa tidak bisa. Akhirnya nangis. Nangis sampai mau mati rasanya. Teman-teman mulai meninggalkan saya. Mega akhirnya dioperasi.
supaya tidak busuk, karena kanker payudara itu kalau sampai stadium tinggi meninggalnya busuk. Saya bilang, dok, kenapa dioperasi kalau dia pasti meninggal? Supaya tidak busuk Pak Yu. Akhirnya Agustus dioperasi, saya masih lumpuh itu, tapi sudah bisa ngomong. Dan Tuhan bilang, sekarang kamu bikin lagu. Lagu apa Tuhan judulnya? Bersyukur. Kok bersyukur toh? Istriku kanker, aku lumpuh, anakku kecelakaan, kami bertiga diuji semuanya. Karena Tuhan gak mau salah satu dari kami gak lulus ujian. Saya nangis, Tuhan lagunya diganti lainnya gitu loh. Bersyukur, harus bersyukur. Karena gak selama-lamanya orang benar itu jatuh. Berarti bersyukur betapa mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Terus saya bikin lagu ini 4 jam selesai. Biasanya itu saya punya talenta setengah jam jadi gitu ya. Ngarang buku aja gampang. Lalu tiba-tiba 4 jam gak bisa karena ngelawan hati ini. Kata-katanya dibenerin Tuhan terus. Tuhan bilang, satu yang harus dicatat, hidupmu di dalam kendaliku. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Dia sanggup merubah yang buruk jadi yang baik. Tapi belum kelihatan. Ya, iman itu bukti dari yang belum dilihat. Akhirnya dokternya keluar, 4 jam, lagunya selesai. Dokternya bilang, Pak Yu, istrimu ini kanker apa enggak sih? Duh, dok, kan Anda yang ngomong sama saya. Fotonya kanker Pak Yu, dipegang ada benjolan sebesar jeruk nipis. Tapi istri Anda bisa meninggal bukan karena kanker Pak. Kenapa? Darahnya sudah habis, harusnya 2 jam jadi 4 jam. Kami dari tadi periksa, kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dokternya bingung, saya tanya, dok ini jadi kemo 20 kali. Di kemo apanya kankernya hilang? Dokter seniornya nggak terima, kirim ke Jakarta biopsi. Kita cek, nggak ada kanker hilang. Yang ada kanker itu nyebar. 3 bulan lagi kiriman dari Jakarta bilang, resmi, kankernya tidak ada. Periksa lagi setengah tahun lagi, sampai tahun kedua kemarin, dokternya putus asa, bilang, tidak usah kembali, ini hadiah Natal dari Tuhanmu. Dokternya agamanya lain. Saya tanya, Tuhan kenapa kau hilangkan setelah operasi? Gak bisa tadi hilangkan sebelum dioperasi, disobek-sobek. Tuhan bilang, waktu aku ngerubah air jadi anggur, aku gak pernah bilang anggurku bagus. Petrus gak pernah bilang anggurnya bagus. Harus orang punya sertifikasi yang boleh mengatakan mujizat itu ada. Dan akhirnya dia suruh pergi ke pemimpin pesta. Pemimpin yang terkenal itu punya sertifikasi anggur yang hebat. Dia meresmikan anggur Kana, anggur terbaik. Dokter diizinkan Tuhan mengoperasi payudara istri saya untuk menyatakan tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Mari kita nyanyikan lagi. Ku bersyukur kepadamu, ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya. Ku bersyukur, mujizat terjadi. Ku percaya, ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya. Ku bersyukur, mujizat terjadi. Ku percaya, ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya. Ku bersyukur,
bisa terjadi. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat. Kami bersyukur kepada Tuhan, kalau pagi ini Engkau hadir di tempat ini. Karena kami percaya dan sungguh percaya, ketika kami bertemu Tuhan, segala penyakit kami dicabuti oleh Tuhan, segala beban kami diangkat oleh Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu dan urapi yang mendengar. Biarlah apa yang kami bicarakan membuat hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Yang siap disembuhkan, dipulihkan, dalam nama Yesus katakan. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah seri yang dibagi dalam rangkaian tema khotbah mujizat masih terjadi. Ya. Pagi ini kita akan belajar membalikkan keadaan. Keadaan yang sulit jadi yang baik. Yang setuju katakan amin. Ini istri dan anak saya pun potang-panting, saudara, habis. Saya dulu kerja di medis supaya masa depan anak saya baik. Semuanya tidak penolong. Dia SMA kelas 3, saya lumpuh, ibunya kanker. Tapi hari ini dia bisa kuliah dengan baik dan sekarang lagi magang di Garuda Indonesia. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tidak ada campur tangan orang tua lagi, tapi Tuhan campur tangan. Ya, ini anak saya, ini buku kesehatan saya, ini anugerah 2024 setelah semua diturunkan, tiba-tiba muncul buku saya terbaru, Nutrisi dan Diabetes. Juga ada buku saya Eating Well. Saudara yang belum kenal saya Yohanes Sunardi, sebagai ahli gizi dan hamba Tuhan. Setiap khotbah-khotbah saya selipin hidup baik secara alkitabiah, ya gizi ya. Kenapa? Kita ini manusia roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Jadi tidak gentayangan. Hebat doamu, engkau masih tinggal dalam tubuh. Sejak saya sakit ini, saya sekarang masih belajar berjalan, tapi mujizat. Jadi dokternya bilang, seumur hidup di kursi roda. Dokternya bilang istri saya Desember mati, tapi sampai sekarang enggak mati-mati. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Mati hidupmu di tangan Tuhan. Kau boleh kehilangan apapun, tidak boleh kehilangan Yesus. Saya lumpuh 3 tahun, hari Kamis ke-729 kunjungan waktu Delta. 4 kali harus ke rumah sakit. Dokternya pilih, mati kena Delta di rumah sakit atau mati di rumah. Tuhan bilang sama saya, pilih aku saja. Dan akhirnya di hari itu, saya Kamis masih pakai kursi roda, Jumat saya sudah berjalan. Itu rumah sakit bingung semua. Nanti malam akan saya ceritakan bagaimana malam Kamis itu saya dipanggil Tuhan dan saya berjalan. Anda siap diajari tips kesehatan? Saudara, mati hidup di tangan Tuhan. Anda sembuh, Anda enggak sembuh, Anda meninggal, kalau di dalam Tuhan seperti ini pasti masuk surga. Mau sakit, mau sembuh, baru mati lagi, semua sama. Anda masuk surga bukan karena Anda sehat. Anda masuk surga bukan karena Anda ibadah. Karena Anda kenal yang punya surga, namanya siapa? Dan kabar baiknya, dia pingin Anda masuk. Jadi katakan sebelahmu, pasti masuk surga. Tapi sekarang katakan sekali lagi, jangan tergesa-gesa. Gitu loh saudara, jadi gini, biasanya dulu ada pendeta yang senior-senior ngomong gak apa-apa kanker asal masuk surga. Tapi hari ini kami yang masih muda, masih 50 tahunan mengalami mujizat. Tuhan menawarkan opsi kedua, mau enggak sembuh dulu, mati lagi, masuk surga. Supaya engkau bercerita, Tuhan Yesus masih dahsyat. Itu pilihan, jadi ingat, yang enggak kuat mau mati, masuk surga. Tapi yang mau sembuh dulu, melayani Tuhan dulu, cerita sama orang-orang dulu, bahwa Yesus dahsyat,
juga bisa sembuh. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Pak, tapi ini yang sakit di rumah, Pak. Tidak masalah. Satu orang bertemu Tuhan dari ini, seisi rumah disembuhkan Tuhan. Dulu ada seorang laki-laki nangis-nangis ketemu Yesus. Dan Yesus bilang, kenapa? Anakku mau mati. Rumahmu mana? Jauh 2 hari perjalanan. Pulang aja, nggak jadi mati. Masa? Iya, karena aku pencipta anakmu. Dia pulang, di tengah jalan, 1 hari perjalanan, bertemu teman-temannya. Bro, anakmu nggak jadi mati. Duh kok bisa? Nggak tahu tiba-tiba hidup. Kapan itu? Kira-kira jam 12-an siang. Loh, itu kan waktu aku ketemu Yesus. Satu bapak ketemu Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Kalau hari ini ada seorang anak yang bertemu Tuhan, orang tuamu sakit, asal kau percaya, yang di rumahmu bisa disembuhkan Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik, Dia suka menyembuhkan, tapi Dia kalau menyembuhkan Anda nangis. Itu kenapa? Dokter jantung terbaik nggak suka bedah jantung anaknya. Teman saya pasien bedah, ya ngomong sama papanya, Pak, Papa kan bedah jantung terbaik, boleh nggak nanti Papa jahit jantungku? Jangan dong. Yesus jago menyembuhkan dan mau menyembuhkan. Tetapi kalau bisa jemaat Sakinah di sini sehat-sehat saja. Aminmu nggak enak? Gembalamu ini aja loh, suka mendoakan dan mau mendoakan. Tapi nek bisa mendoakan orang-orang yang belum kenal Tuhan itu loh. Kalau bisa yang di sini semua suka mendoakan. Yang setuju katakan amin. Banyak orang nggak bisa doa, lututnya lagi nggak bisa berlutut. Bukan nggak mau berlutut, asam urat. Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, sebelum saya khotbahkan kesehatan memberikan situasi, kita akan belajar kesehatan sebentar. Yang semangat katakan amin. Gagugor. Kurang mantap. Gagugor. Ga itu garam, gu itu gula, gor itu gorengan. Tidak tampak rohani, tapi mendukung fisikmu sehingga engkau bisa melayani Tuhan dengan baik. Garamnya dibatasi, apa? Ya rela. 3, 4. Gulanya dipangkas. Gorengan dikurangi. Nah ini saudara, bukan tidak boleh, tetapi belajar membatasi sehingga semuanya baik-baik saja. Kata Yesus, makanlah secukupnya. Kalau makan nasi setengah. Kalau makan apa? Gak rela nih. Kalau makan nasinya Duh Pak, saya makan setengah kok masih gemuk Pak. Nah kamu setengah mejikom. Setengah piring, nanti kalau tambah lagi. Tapi kalau enggak, kadang-kadang orang tua tuh gini loh. Ayo habiskan, kalau enggak habis ayamnya mati. Ayamnya enggak mati, anakmu bisa mati saudara. Ngerti ya? Oke, kita akan belajar lagi. Next. Pemerintah bilang memang garam, gula dan lemak itu dikurangi. Bukan tidak boleh, tetapi dikurangi, dibatasi. Diet itu bukan tidak makan, tetapi mengatur apa yang dimakan. Kita mulai Kak cepat, next. Garamnya dikurangi, tidak ada garam sempurna. Pak, garam saya mahal Pak, tidak ada. Garam tetap garam, garam tetap asin. Jadi asin itu diuretik, membuat kadar air hilang, dan mulai bla 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 bla, dan resikonya tensi naik, dan semua naik. Duh Pak, aku sudah makan garam buahnya kok nggak naik Pak tensiku. Sabar, semua indah pada. Jangan ngotot ya, ini ilmu, ini untuk Anda, tidak untuk saya ya. Pokoknya dikurangi. Bagaimana Pak menguranginya? Next. Paling enggak di rumah pakai kan, di luar jangan tambah garam, jangan tambah kecap asin dan macam-macam ya.
gulanya dipangkas. Ingat, gula semua sama, tidak ada gula mahal, gula bagus. Loh Pak, itu katanya kok ada yang bagus? Iya, karena dia jual gula. Saya enggak jualan. Oh, sebentar, disclaimer. Anda mau saya anggap pasien atau saudara? Kalau pasien enggak apa-apa, sakit. Saya orang ngotot ya, Pak, tapi pingin. Ya udah, kan bayar lagi kan gitu ya. Nah, kalau pasien saudara kan enggak bayar, saya pinginnya enggak sakit. Jadi semangat ya saudara ya, saya akan ngomong yang serius, walaupun enggak enak diomong gitu ya. Oke, gula itu walaupun gula aren, gula Jawa tetap gula. Gula mahal tetap gula. Gula pasir jadi gulanya sekarang 5 menit langsung naik gulamu. Kalau gula merah itu naiknya 3 jam lagi. Saya tanya ya, Anda mau diabetes sekarang atau diabetes nanti? Nah, milih ya. Kalau milih nggak mau milih, akhirnya gini, gula putih sedikit, gula merah sedikit. Karena gula jadi diabetes itu kalau meningkat jadi lebih dari 100. Jadi kalau sedikit tidak sampai 100 tetap bukan diabetes. Gula merah, nasi putih itu kayak gula putih ya, nasi merah kayak gula merah. Nasi merah tapi banyak, akhirnya jadi diabetes tapi nanti. Karena itu karbohidrat ilmunya apapun termasuk gula dan buah tidak boleh dimakan malam hari. Jadi kalau mau makan buah, saya kemarin ketemu jemaat, saya lupa namanya, dikasih mangga, saya pilih mangga. Kenapa Pak Yu? Karena buah di tiap kota membunuh bakteri di kota itu. Jadi ketika saya masuk Temanggung, selain berdoa, ikut serta Tuhan, masalahnya Tuhan yang tak mintai doa, Tuhan yang sama menciptakan buah itu. Agak aneh ketika kita percaya Tuhan, tidak makan ciptaannya Tuhan. Saya minta air kelapa. Kenapa Koyo? Karena air kelapa spesifik. Kayak air infus. Di tiap kota saya pernah minta air kelapa. Air kelapa itu membunuh virus dan bakteri di kota itu. Ya, jadi nanti habis kebaktian pulang beli air kelapa. Kalau nggak ada arisan air kelapa aja ya. Oke, itu penting sekali. Oke, yang ngerti ya, gulanya dikurangi. Next, ini tips pendek. Senin sampai Jumat minum air putih saja atau teh tawar, kopi tawar. Kalau Sabtu siang, Minggu siang masih boleh manis. Senin sampai Jumat minum air putih saja. Yang setuju katakan? Amin, enggak rela. Yang setuju katakan? Anda itu kalau kerja Senin sampai Jumat, Sabtu belanja, enggak melarat. Kalau Senin sampai Jumat belanja, Minggunya kerja, pasti miskin. Jadi maksudnya apa? Kalau air putihmu bagus Senin sampai Jumat, sekali-sekali minum manis hari Minggu, Anda tidak bisa diabetes. Kalau enggak boleh kan Anda marah, tak batasi aja Senin sampai Jumat. Anda bisa menguasai diri enggak marah kok. Anda bisa menguasai diri enggak selingkuh kok. Kenapa sih enggak nyoba Senin sampai Jumat? Anggap aja peraturan pemerintah Temanggung terbaru. Jemaat, saya kira Senin sampai Jumat air putih saja. Nanti mereka melihat yang ini enggak pernah aku lihat, yang ini enggak pernah aku dengar. Jemaat saya kira baik-baik saja. Next, terakhir, minyak gorengan dikurangi ya. Minyak juga gitu, zaitun, canola yang mahal, omega 3 tidak ada yang bagus. Yang boleh dikurangi saja. Dan bagaimana Pak ngurangi minyak dalam kehidupan kita? Next, paling gampang lauknya digoreng. Nasinya jangan digoreng. Minyak jangan digoreng. Boleh enggak sih makan nasi goreng Pak? Boleh. Tapi seminggu sekali. Jadi biasanya saya kalau sama istri ada nasi goreng enak gitu ya makan. Kita beli 3 orang loh. Kita beli, Pak nasi goreng berapa satu? Wih keren-keren pelit ini. Enggak apa-apa, itu satu tak sharing anakku, istriku, aku. Pokoknya ngicipi. Ngerti ya saudara? Nah, nanti kepingin Pak kalau pingin makan nasi goreng 1 bakul Pak. Nanti pas ulang tahun saja, waktu makan berdoa syafaat, gitu loh, ngerti ya? Biar enggak diabetes. Ya. Next, ini contohnya. Nah, paling enggak yang seperti ini dikurangi, bukan tidak boleh.
Mending nasi sama ayam goreng, nasi sama ikan goreng. Sejauh ini yang diberkati katakan amin. Oke ya, kita sudah belajar manusia jasmani, sekarang jiwa dan roh kita harus diisi. Next. Judulnya membalikkan keadaan. Kita baca 3, 4, membalikkan keadaan. Next. Ada Tuhan Yesus, kuncinya itu ya. Keadaan buruk jadi yang baik, Tuhan akan bantu Anda membalikkan situasimu. Kita ini bukan yang kita lakukan, kita ini berhasil karena Yesus sudah lakukan di kayu salib. Setan enggak takut kamu hebat, dia takut kamu percaya Yesus itu mengasihi kamu. Ini paling penting. Saya tiap pagi ngomong gini, saya pria yang diberkati, kasih setia Tuhan ada padaku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya penyakitku, lebih tinggi kasih Yesusku. Jadi setiap pagi saya mengakui itu, kasih setia Tuhan ada padaku. Yuk praktek yuk, 3, 4, kasih setia Tuhan ada padaku. Ayo lagi 3, 4, kasih setia Tuhan ada padaku. Kalau dokter jantung bilang jantungmu rusak, enggak apa-apa. Ada pencipta jantung yang mengasihi saudara. Ngerti ya saudara? Jadi itu penting. Kalau Anda bangun tidur, ada anakmu, Tuhan kasih setia Tuhan ada pada istri anakku. Maka ketika kau mengakui itu, dokter enggak salah, tapi ada hikmat di atas kedokteran. Namanya kasih Yesus. Next. Ayatnya ada. Yuk kita baca yuk. Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari. Jadi Tuhan sanggup merubah air mata menjadi sukacita. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ya, next. Ada 3 yang akan kita pelajari supaya kita bisa membalikkan keadaan sesuai hati Tuhan. Ingat, Tuhan berkehendak dan mau membuat situasimu berubah. Tetapi dibutuhkan karakter-karakter yang dibangun untuk menyesuaikan. Contohnya, kalau saya pingin anak saya sekolah, saya siap bayarin dia. Tetapi dia bisa bolos dan menggagalkan rencana saya. Jadi ketika Tuhan mati di kayu salib dan sudah mati, tidak ada penolakan, mujizat masih bisa terjadi. Tetapi kadang-kali kita melakukan karakter-karakter yang tidak sesuai sehingga tanpa sadar kita menolak. Dalam Matius 13 ayat 58, enggak usah dibuka, dicatat ya. Itu dikatakan gini, Yesus itu kan suka bikin mujizat. Di mana-mana lumpuh berjalan, buta melihat. Tiba-tiba suatu ketika di satu tempat tidak ada mujizat. Apakah Yesus kehabisan energi? Enggak, di situ ditulis gini, Matius 13 ayat 58. Karena ketidakpercayaan, tidak banyak mujizat diadakan di tempat ini. Saya mau pagi ini semua dapat mujizat. Syaratnya gampang, percaya. Syaratnya apa? Orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar mati kalau orang percaya. Orang benar hidup sembuh oleh iman. Orang benar belum sembuh kalau kurang imannya. Jadi ini masalahnya di sini. Dan repotnya kita harus belajar hari ini bagaimana. Yang pertama, garansinya Tuhan. Garansinya Tuhan. Ya. Next. Jangan salah baca, saya akan bacakan, Anda renungkan. Hidup dengan benar tidak menghilangkan kekacauan hidupmu. Hidup dengan benar memastikan Tuhan melepaskan Anda dari kekacauan hidupmu. Saya ulang lagi, hidup dengan benar sesuai firman tidak menghilangkan kekacauan hidupmu, tetapi hidup dengan benar sesuai firman Tuhan hanya memastikan Tuhan menolong Anda dari kekacauan hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Waktu saya lumpuh mendadak, saya ahli gizi, saya pendeta, saya tanya sama Tuhan, Tuhan salahku apa? Salahku apa? Tunjuk no. Ustaz tak jawab isinya. Wah tak jawab, tak bantah mohon Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu tanya salah apa? Emangnya kenapa? Duh,
Aku kan orang benar. Kalau doa besar kuasanya, maksudmu benar itu apa? Duh, aku kan ini, tunjuk semua. Enggak. Orang benar itu enggak ada, dibenarkan ada. Kalau kamu tanya salah apa, berarti kamu merasa benar. Coba kamu tuh merasa salah, diem kamu, nangis kamu, kayak penjahat sebelahku itu, enggak doa malam masuk surga. Enggak sempat perpuluhan masuk surga, karena dia enggak merasa benar, dia butuh aku. Kamu enggak minta tolong malah tanya nama aku, salah apa kamu? Tahu salahmu? Salah apa Tuhan? Saya emosi. Tuhan bilang, salahmu satu, kebanyakan tanya. Orang lumpuh, kamu lumpuh berapa? 3 tahun Tuhan. Orang lumpuh di Bethesda 38 tahun, gak cerewet kayak kamu. Dia gak pindah agama, dia gak pindah gereja. Yang tersinggung katakan amin. Setia menunggu sampai Tuhan datang. Kalau hari itu dia gak ibadah, dia kelewatan Yesus. Setia-setialah, setia sampai mati. Artinya apa? Banyak termasuk ibadah setia. Apapun yang terjadi, kau harus ibadah. Karena kalau kau bertemu Tuhan, penyakitmu gak takut kamu, tapi dia takut Tuhanmu. Yang mengerti katakan amin. Paksa hatimu. Dan akhirnya saya tahu Tuhan, ya apa nih aku lumpuh seumur hidup. Dokter Singapura bilang, kamu harus di kursi roda seumur hidup. Kamu tidak boleh jadi pembicara lagi. Penulis, hapus semua dari hidup, pokoknya hidup. Waktu ulang tahun 11 Juni kemarin saya ke Singapura, dia nangis. Maaf ya Pak Yu, saya salah satu dokter yang meresmikan Anda di kursi roda seumur hidup. Tuhan dahsyat saudara. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Saya enggak cuma jalan, saya dibuat jalan-jalan sama Tuhan. Saya dibuat kembali berkhotbah, karena Tuhan itu baik. Next, ayatnya ada Pak? Ada, next. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Berapa kali? 7 kali. Pak saya masih 3, tambah. Gitu ya, jangan takut ya. Namun ia bangun kembali. Pak, yang dosa-dosa kok sehat sih? Waktu saya sakit, ada yang menghina saya. Goyo, aku yang gemuk gini, kolesterolku 500, sehat-sehat saja. Mangka nota, ojo ketat-ketat diete. Buat apa olahraga? Mungkin Anda kecewa, sing selingkuh diberkati, sing jahat diberkati. Jangan iri dengan orang jahat. Anda baca bawahnya. Tetapi orang fasik roboh, tidak bisa bangun lagi. Garansinya Tuhan bukan tidak pernah jatuh bangkit lagi. Sakit sembuh lagi. Ekonomi boleh goyang, dikuatkan lagi. Garansinya Tuhan. Tetapi ingat ketentuan dan syarat yang berlaku. Contohnya nih, sahabat saya Pak Petrus punya sepeda motor, saya punya sepeda motor. Ketika sepeda motor kami rusak, kami klaim Pak Petrus diterima. Saya tanya, kenapa Pak Petrus diterima? Iya, nah ini servisnya rutin kok. Ya, ini dilihat bagus ini, bensin premium malah diisi Pertamax Plus kok. Hebat toh ini. Jadi AC diganti. Nah saya, Pak Yu ditolak. Loh kenapa? Sama-sama punya iman, sama-sama punya Yesus kok. Tapi Pak Yu keterlaluan. Apa sih? Coba dibuka tangkinya. Sepeda motor kok diisi minyak tawon. Tuhan Maha tahu. Yakin? Dia juga tahu apa yang kau makan. Ketika kau diabetes, dalam nama Yesus, setan-setan keluar. Setannya di luar ngomong, saya di sini Om. Yang di perutmu es campur. Yang tersinggung katakan amin. Repotnya dia Maha tahu. Jadi caranya gimana Pak Yu? Saya sudah salah. Gampang. Kalau Pak Yu ketemu kamu, tanya makan apa kamu kok? Makan apa sih? Gitu ya. Saya punya pasien gulanya 400. Saya tanya, Cik kamu itu ya apa sih? Sumpah Pak Yu, aku enggak makan apa-apa. Jangan sumpah, ini darahmu bukan darahku.
Kalau ketemu saya gitu. Tapi kalau Tuhan ketemu kamu pagi ini, dia tanyanya gini, maukah kamu sembuh? Tinggal kamu ngomong, Tuhan ampuni aku. Maka Tuhan itu setia dan akan menyembuhkan Anda. Tapi Tuhan yang suka menyembuhkan itu, dia bicara begini, jangan berbuat salah lagi. Hari ini saya ngajari Anda pola makan yang baik, bukan untuk sembuh. Karena kesembuhan dari Yesus. Yang mengerti katakan amin. Tetapi Tuhan selalu tanya, apa yang sudah kamu kerjakan? Karena dia memberkati tanganmu. Apa yang kau makan diberkati dan Anda sembuh. Pak, kalau makannya baik apa perlu berdoa? Harus. Contohnya ikan mengandung 2 hal baik yang terkenal. Yang pertama namanya omega 3, DHA. Namanya apa? Kalau dimakan orang dewasa seperti kita tidak bisa pikun. Punya iman nggak bisa pikun kok. Makan ikan komplit iman dan tindakan sempurna. Pak, ikan apa Pak? Air tawar boleh. Air laut boleh. Yang salah apa Pak? Yang enggak suka makan ikan. Jadi ya ikan apapun bagus. Tapi waktu ikan itu bagus, dia mengandung hal kedua namanya EPA, eicosapentaenoid acid. Itu kalau ke jantung, jantungmu enggak bisa gagal jantung. Pak, lalu buat apa kita makan ikan berdoa? Ya, waktu Yesus kasih makan ikan dan roti gandum, dia mengucap syukur dan berdoa. Kenapa? Karena dia tahu waktu Anda makan ikan, ikannya masuk mana? Lambung. DHA sama omega 3-nya di lambung. Yang butuh DHA otak, yang butuh EPA jantung. Bagaimana ikan bisa ke jantung? Masa Anda gini, ayo, kok tak, kamu ke jantung. Masa gitu sih? Misteri. Bagianmu milih, ngunyah bersyukur. Bagian Tuhan menjadikan berhasil. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kalau makan ikan jangan ingat Pak Yu. Pak Yu bisa sakit. Ingat penciptanya. Siapa namanya? Kalau Anda ngerti ini, tidak ditemukan kesalahan. Anda percaya Tuhan, makan yang baik, dan orang akan lihat. Yang ini tidak pernah aku lihat. Yang ini tidak pernah aku dengar. Mereka orang yang disiplin. Next. Suatu ketika ada hidup seorang laki-laki di tanah Uz namanya Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang benar tetap jatuh. Next. Ekonominya hancur, anaknya hancur mati, kesehatannya habis. Tetapi orang benar itu jatuh, bangkit lagi. Ini contohnya. Next. Akhir hidupnya Tuhan memberkati Ayub dalam hidup selanjutnya lebih daripada sebelum-sebelumnya. Itu menyatakan bahwa firman Tuhan tidak menipu. Saya pun jadi contoh. Saya sekarang bisa khotbah. Istri saya kankernya hilang. Kalau saudara mau hari ini dipulihkan Tuhan, Anda jangan tanya salah apa. Tapi jaga benarmu. Karena hanya orang benar yang jatuh dibangkitkan lagi. Daripada Anda bingung kenapa, jaga benarmu diperpanjang. Misalnya gini, orang benar, hidup benar, jatuh. Supaya bangkit diperpanjang benarnya. Karena hanya orang benar yang jatuh dibangkitkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi waktu Anda jatuh, tidak tahu kenapa, jangan tarik penyebabnya. Firman Tuhan bilang, apapun penyebabnya, musuh penghulu di udara. Penyakit, gagal ekonomi, di belakangnya ada spirit pencuri itu. Tapi ingat, kalau kita ngomong setan harus ngomong Tuhan. Setan hobinya mencuri, Tuhan hobinya menolong Anda. Yang mengerti katakan amin. Kalau tiba-tiba dalam hidupmu ada kejatuhan, pasti tiba-tiba Anda dibangkitkan lagi. Karena orang benar jatuh, tapi bangkit lagi. Yang diberkati katakan amin. Next, yang kedua. Memperkatakan yang dipercayai. Ayo kita baca yang keras, 3, 4. Next. Masalahnya bukan di kepercayaanmu, masalahnya Anda belum mengatakan firman Tuhan yang Anda percayai. Ini seringkali kita alami, misalnya pendeta bilang, Anda diberkati, amin. Yang ngomong siapa pendetanya? Yang amin jemaat, yang diberkati yang ngomong. Jadi kalau saya ngomong, Anda diberkati, ada yang jawab ini, saya diberkati. 3, 4, Anda diberkati? Yang diberkati siapa? Pendeta diberkati, jemaat diberkati. Mau tepuk tangan buat Tuhan.
Jadi Anda mengatakan firman Tuhan. Bukan sugesti loh ya, nggak boleh sugesti. Kamu lihat rekening, terus ngomong gini, suge. Sampai akhir zaman ya nggak bisa ya. Itu sugesti. Kalau rekening kosong kamu bilang, Tuhan ini nggak cukup, tapi aku punya Yehova Jireh. Tuhan yang berkati aku dalam nama Yesus, akhir tahun aku berkelimpahan. Jadi ngomong seperti itu ya, firman Tuhannya ada. Next, SOP-nya mujizat itu ini, percaya dulu, lalu mengatakan yang dipercayai, baru mujizat terjadi. Pak ada ayatnya? Ada, ini ya, next. Salah satu tanda percaya itu mengatakan yang Anda percayai. Yuk kita baca 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Jadi kalau percaya harus berkata-kata. Ya. Pendukung kedua, next. Tidak boleh orang lemah bilang gini, lemes aku, tidak boleh. Harus ngomong kebalikannya. Pak, itu ayat-ayat, kita baca ya. Baiklah orang yang tidak berdaya, lemah, berkata aku ini pahlawan. Lihat rekening kosong, mati aku, jangan. Berkata apa? Dalam nama Yesus, aku diberkati. Lututnya sakit, cekot-cekot, wah tuwek aku, nah tidak boleh. Memang belum terasa, belum terlihat, tapi bersyukur bahwa mujizat akan terjadi. Jadi ingat ya, ngomong kebalikannya. Banyak perempuan ngaca nih, oh tambah elek gitu. Harus ngomong, aku tambah cantik, karena ada Yesus dalam hidupku. Gitu ya. Next, ayat pendukung lainnya. Nah, tak ceritai kamu. Tuhan itu tidak pernah ngomong yang kelihatan, tapi yang pingin dilihat. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, dan terang itu jadi. Waktu gelap gulita, dia enggak kelihatan gini, doh gelap, gitu enggak. Dia ngomong yang ingin dilihat. Kalau gelap ingin lihat apa? Terang. Dia ngomong jadilah terang, dan terang itu jadi. Ada diberkati Tuhan? Tambah satu lagi ya, ayat pendukung ya. Ini yang ngomong Yesus ini. Mengatakan yang dipercaya, bukan yang terlihat. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, jadi ini bukan siapa percaya, enggak. Siapa berkata kepada penyakit, kepada masalahmu, itu ya namanya nabi-nabi zaman dulu. Ada nabi yang lihat tulang-tulang hancur, dia disuruh ngomong, tulang-tulang gitu. Jadi kalau jantungmu sakit, ngomong sama jantungmu, jantung, kamu tidak boleh lemah, karena aku anak pencipta jantung. Gitu ngomongnya ya. Ojo, aduh mati aku, gitu. Ngerti ya? Nah ayo kita lanjutkan. Beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang tetapi percaya. Lagi, yang keras, 3, 4, bahwa apa yang dikata. Ini penting, waktu saya lumpuh, semua dokter Belanda bilang, malaikat pun nggak bisa nolong Bapak. Saya nangis, malaikat aja nggak bisa nolong. Tapi Roh Kudus bilang, malaikat memang nggak bisa apa-apa, tapi aku Yesus bisa. Saudara tahu, dia bilang kesalahanmu satu, belum pernah ngomong yang kamu percaya. Kamu percaya sembuh nggak percaya Tuhan? Pernah ngomong, izin Tuhan, ngomong. Akhirnya saya nggak ngurus, saya turun pakai kursi roda di apartemen saya ngomong, Pak satpam kan bantu saya gitu. Pak, gak selama ini kamu bantu aku. Oh iya kenapa Bapak pindah ya? Enggak, aku habis ini jalan. Denggu itu, ya Pak ya, pokoknya cepetan aja pikir gitu ya. Ngomong aja, kamu podo aja kok.
Saya masuk rumah sakit, saya bilang sama suster, bro, aku habis ini jalan. Suster, kenapa Pak Yu kok senang hari ini? Sudah bisa apa? Belum sih, tapi habis ini aku jalan. Sakno ya, orang terkenal itu kalau kena sakit, kena syarafe. Gak ngurus aku. Sebelah saya ada pendeta, 7 tahun lumpuh duluan sebelum saya. Dia senior, maksudnya senior lumpuh nih gitu ya. Sampai sekarang masih lumpuh. Dia yang ngomong saya, jalan dalam nama Yesus, jalan. Dia ngomong, Pak Yu, aku pendeta, aku doa. Wis trimo nae, kamu harus terima, kuncinya menerima. Ngeflow ae, percaya yang terbaik. Tuhan ngomong dalam itu, aku yang terbaik kamu lumpuh, aku dokter di atas kalau dokter. Masa dokter bilang enggak apa-apa naik sakit. Itu hoak itu. Tak bilang, bro, hoak. Gak percaya mbak aku, coba nih so. Gak ngurus aku nyanyi terus jalan, aku jalan. Akhirnya ada perawat gak terima. Pak, 1001 yang bisa itu. Satunya itu aku bro. Terus dia ngomong gini, Pak Agi yo Kristen, bapakku majelis lumpuh gak waras-waras kok. Bro, nek aku bisa jalannya apa? Aku ndak mau tawuran dosa. Tapi aku tanya sama kamu, mau tantang, Nasar. Kamu nek aku bisa jalan, kamu apa? Pak Yu, nek bapak bisa jalan, aku ngesot Pak. Dari parkiran sampai UGD. Oh gitu. Tak pikir tuh, nek bapak sembuh, aku ikut Tuhan gitu loh. Ngesot. Tak guyon nih gak berangkang dah. Sembarang, ngesot balik berangkang. Saudara tahu itu kemis loh. Kemis itu ke 729 kali. Saya masih kursi roda. 3 tahun itu ngeri saudara. Tidak ada perbaikan sedikit pun satu hari. Karena telat total, putus semua syarafnya. Tadi Adi sama Meta sudah saya lihatkan lab saya, sempurna. Labnya di atas rata-rata. Kalau di dimmer 500, orang lumpuh 1000. Akhirnya saudara, begitu saya hidup, saya kembali jalan, saya kemis malam, saya dipanggil nama saya. Jangan diperdebatkan ya, ini pengalaman pribadinya Yohanes. Mungkin Yohanes ini tidak pinter kayak kamu semua. Jadi Yohanes butuh visual. Orangnya ilmuwan, tidak percaya mujizat. Saya hanya hamba Tuhan yang saintis. Tapi hari ini saya mengalami mujizat. Saya bilang, tiba-tiba Kemis jam 1 malam. Berarti Jumat pagi itu ya. Tapi hitungnya Kemis jam 12. Ada yang manggil gini. Yohanes. Reaksi saya gini aja mau nangis. Karena saya ingat, Yohanes, langsung saya pengen, darah Yesus, pergi kamu setan. Yohanes, darah Yesus, pergi kamu. Yohanes. Dia bilang gini, waktumu habis. Saya marah saudara. Saya masih ingat mami saya bilang, pokoknya kuasa gelap takut sama nama Yesus. Tak tangki darah Yesus. Tak lihat di kamarnya anak saya enggak ada. Tak lihat lagi di kamarnya istri saya enggak ada. Tapi suaranya jelas. Yohanes. Saya marah saudara. Saya turun, saya tangki darah Yesus enggak ada. Suaranya di pinggir sana. Yohanes. Saya datang ke kamar, darah Yesus enggak ada. Istri saya bangun, jerit. Saya lupa, saya sudah berjalan. Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Jadi saya kaget, walaupun enggak sempurna, tapi saya jalan. Hanya dipancing nama itu. Caranya beda-beda.
Tapi Yesus ngerti saya ilmuwan. Dengan cara itu saya tergerak turun dan melangkah. Mungkin caranya beda-beda, tapi Yesusnya sama. Yang mengerti katakan amin. Dia datang dengan seorang dengan berbeda-beda. Tapi dia ngerti kalau saya didatangi pendeta saya tolak. Kenapa? Karena pendetanya pasien saya. Gak mungkin kamu bilang Yesus hebat, kamu yang ngerawat saya kok. Tapi Tuhan dahsyat. Dan besok saya jalan gak sempurna, saya cari itu perawat itu. Saya datang ke dokter Stomo, yang tak cari perawat, dokter bilang, Pak Yo, ayo, enggak, saya mau cari perawat itu. Dia ketakutan lari di kamar mandi, saya tunggu dia. Selesai bro, aku tahu kamu siapa, ayo keluar. Keluar, dia ngomong, Pak Yo, maghrib aja Pak Yo. Ini banyak orang, bajuku putih Pak Yo. Ngesot lah sempurna. Saya bilang, aku ndak nagih ngesot. Aku nagih kamu ikut Yesus. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Memang bapaknya belum sembuh, tapi dia sudah ikut Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Saudara, imanmu tidak mengecewakan kamu. Next. Tidak ada masalah dengan imanmu, tetapi perkataanmu menentang imanmu. Saudara diberkati Tuhan, besok ditanyai orang, gimana ekonomi? Hancur bro. Habis mengamini, kamu dampar lagi. Jadi perkataan kita menentang imanmu. Ayat terakhir. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Kalau saya nanam buah jeruk nipis, bisa nggak makan durian? Ya bisa, beliau di supermarket, ya. Tapi nggak bisa menuai. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai. Mengemakan atau nggak mengemakan tuh gini loh. Halo, 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 halo. Gema. Hei, 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 hei. Jadi nek Anda bilang nih, mati aku, mati aku, mati aku, mati aku, mati aku. Ngerti ya? Dan waktu di atas surga dia Tuhan tanya, siapa yang ngomong itu? Itu loh, terjadilah apa yang kau katakan. Waktu kamu ngomong, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Rame, siapa itu? Yohanes Sunardi, terjadilah apa yang kau katakan. Sekarang saya tantang jemaat, 3, 4, aku diberkati. Gema, diberkati, diberkati, diberkati. Tuhan tanya, siapa pagi-pagi ini? Jemaat Sakinah, terjadilah apa yang kau katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini sederhana, gak tampak sakti, tapi mengubah hidupmu. Setan gak takut kamu percaya, dia takut kamu mengatakan yang kamu percaya. Tuhan ngomong, berkatalah pada gunung ini, berkatalah pada penyakitmu, berkatalah. Jangan memperburuk keadaan. Sudah ditolong Tuhan, dibatalkan lagi. Pak, mujizat bisa batal enggak? Pembikinnya enggak bisa, tapi kamu bisa membatalkan. Contohnya, Petrus sudah jalan di atas air, tenggelam lagi enggak? Pak, ayatnya ada, next. Sudah percaya dan berdoa kok belum terima mujizat, next. Kok belum disembuh ya, kok belum diberkati ya, ingat. Percaya itu gampang, yang sulit itu 2. Percaya jalannya Tuhan, kedua percaya waktunya Tuhan. 2 itu, kalau engkau tanya mujizat Tuhan, jangan lupa bilang gini, Tuhan kuatkan aku menunggu mujizatmu. Karena banyak orang yang percaya, waktunya belum tiba, enggak tahan. Jadi bilang Tuhan kuatno aku, supaya aku tahu yang terbaik buat aku. Next. Anda lihat gambarnya? Ini bukan kismis. Ini lalat. Sudah tahu jatuh. Ya kok bisa ngomong belum 5 menit. Kok bisa itu loh. Disuruh Roh Kudus, Pak. Roh Kudusmu itu ngawur.
Itu namanya pelit, yang tersinggung katakan amin. Yuk saya bacakan ya. Kesalahanmu menghalangi semua ini. Mau disembuhkan, kamu cari perkara. Mau sembuh dari diabetes, suka minum gula. Boleh nggak boleh minggu. Ya hari ini. Tapi nunggu khotbah selesai. Anda ngerti ya, ini hanyalah cara bijaksana. Sembuh nggak? Enggak, banyak orang nggak minum air putih gak bisa sembuh kok. Minum air putih diabetes gak sembuh kok. Tapi kamu ini anak Tuhan. Sikat gigi tidak menciptakan gigi. Tak ulangi, sikat gigi tidak menciptakan gigi. Jadi yang tidak punya gigi, tidak perlu beli sikat gigi. Sikat gigi buat apa? Karena punya gigi, bersyukur, sungkan sama yang ngasih gigi, disikati. Tuhan ngomong gini, kalau kau tidak bisa dipercaya hal kecil, diambil daripadamu. Karena itu bisa bahasa roh, menyembah kuat, kalau tidak sikat gigi, gigimu pasti lobang. Ini bukan hukum malam, firman Tuhan. Loh Pak, saya tidak sikatan 2 tahun kok, api-api aja. Sabar, semua indah pada buka toko bukan supaya rame, banyak orang buka toko sepi. Karena pasti diberkati Tuhan, bukaan tokonya. Kalau dikirim Tuhan pembeli gak mau buka, beli di toko sebelah. Ini ngerti ya? Nah, yang saya ajarkan ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Duh, aku gak selingkuh kok Pak. Duh, aku ngasih perpuluhan kok Pak. Kok diabetes Pak? Dosa itu banyak. Nah saya jelaskan yang dosa diajarkan Pak Petrus Hadi itu yang dunia roh jiwa. Tapi kita ini fisik, ada dosa fisik. Gak percaya. Dulu di zaman Eden, dosa pertama itu Adam dan Hawa itu bukan selingkuh. Masa selingkuh sama gorila? Kan gak mungkin. Wong belum ada kok. Pokoknya dosanya satu. Dosanya apa? Salah makan. Dosanya apa? Katakan sebelahmu, bertobat. Ngerti ya? Ini penting dan sejak Tuhan membangkitkan saya dari ilmuwan untuk mengajar, ya lebih teratur. Nah, Pak, ada ayatnya enggak Pak kalau makan salah itu dosa? Ada, ini loh ya, rokok apa itu ya. Ini Anda lihat. Kalau yang mau ngerokok tak ajari tipsnya. Berubah pelan-pelan. Mau tak ajari sekarang atau nanti? Masih banyak yang ngerokok ya? Tak ajari ya. Duh, enggak apa-apa tak ajari. Duh, tak ajari mau enggak? Enggak mau? Oh, ya wis. Mau enggak? Mau. Mau enggak rela? Mau enggak? Nanas itu tengahnya keras namanya bromelin. Namanya apa? Nah itu kalau ngejus sama tengahnya. Itu bisa membersihkan paru-parumu. Tapi waktu ngejus bilang, Tuhan Yesus pencipta nanas. Tuhan pencipta paru-paruku. Sembuhno aku. Nah, kurangi ya gitu aja ya, ngerti ya. Oke. Next, ayat terakhir. Jadi jika seseorang tahu harus bagaimana, ia harus berbuat baik, tapi nggak melakukan, ia berdosa. Ada BL di kota kami, hebat, ganteng, pangkatnya banyak, kuliahnya hebat, sampai sekarang nggak kerja-kerja. Rohani hebat, nggak kerja-kerja. Ternyata aku tahunya waktu ke rumahnya, sama mamanya bentak-bentak. Mama ngerti nggak? Aku sudah nyiapkan ini buat koyo. Duh, kamu naik gini aku gak mau makan nih. Buat apa kamu orang tua kayak gitu? Enggak, mamiku tuh gini. Enggak boleh. Hormat orang tua itu baik enggak? Kalau enggak melakukan dosa. Dia hebat di bidang lain dan enggak sadar berdosa. Dan banyak juga di orang Kristen. Dia tahu, misalnya gini, buah itu isinya vitamin, sedikit mineral, mencegah sakit.
Sayur isinya mineral, sedikit vitamin untuk fisik. Jadi kalau makan sayur tegap, kalau makan buah nggak bisa sakit. Pak, saya nggak suka buah, Pak, saya makan sayur. Maka kamu tegap tapi hacing. Pak, saya makan buah loh, nggak suka sayur. Kamu nggak bisa sakit tapi bungkuk. Milih mana? Kalau nggak mau makan dua-duanya. Makan buah dan sayur bagus kan? Kalau nggak makan sayur tanpa sadar berdosa. Yang mengerti katakan amin. Amin enggak rela. Yang mengerti katakan amin. Kalau kau ngerti rahasia firman hari ini, doamu selama ini terbuka hari ini. Karena kau ngerti, setan nggak takut kamu ibadah. Setan ngerayu kamu nggak makan sayur. Sehingga kamu ibadah, rohmu kuat, tulangmu osteoporosis. Tapi kalau kau percaya ini dari Tuhan, kau percaya ini dari Tuhan, maka kau akan berubah. Waktu kau berubah, telat, dokter bilang telat makan sayur sekarang. Tapi dalam Tuhan ada percepatan. Kau percaya hari ini diberkati hari ini. Kau makan sayur hari ini mengutamakan penciptanya, hari ini kau diberkati. Yang setuju katakan amin. Kalau nggak mau masuk rumah sakit, ini ngomong pencegahan ya, pastikan Anda makan seperti di rumah sakit, ngerti ya? Kenapa banyak orang berdoa belum sembuh, begitu ke rumah sakit sembuh, doanya sama, imannya masih sama, tapi makananmu diatur. Lalu surga lihat, loh nggak ada celah lagi, imannya ada, makanannya diatur. Hari ini saya kasih opsi, doa sudah, saya dikirim Tuhan hari ini untuk menyempurnakan, memperlengkapi jemaat. Supaya setan tidak bisa otek-otek lagi. Loh tua tapi dia makan ngawur. Enggak, sekarang jemaat Sekina mulai hari ini makannya teratur. Yang mengerti katakan amin. Maka setan bilang, tidak bisa diapa-apakan lagi nih. Tidak ada salahnya lagi. Nanti sore kita belajar Daniel. Dicari salahnya nggak ada. Ada sih satu, suka doa. Kesalahan Daniel suka doa. Kalau jemaat Sekina makanannya baik, ngomongnya baik, salahnya satu, suka nyembah. Kalau kesalahanmu suka nyembah, maka singa akan dikatupkan sama Tuhan. Boleh nggak di rumah sakit bilang gini, suster enak tambah, nggak boleh. Bilang gini lagi, suster aku mau es campur, rumah sakit buta. Suster aku mau usus goreng boleh nggak? Ngerti ya? Kurang lebih seperti itu aja, makanya 3 kali teratur. Walaupun doa teratur, Pak bagaimana dengan puasa? Nanti malam saya jelaskan, puasa beda dengan telat makan. Puasa itu lagi kedua second opinion untuk menyembuhkan, mendetok. Tapi kalau telat makan, Anda salah. Pernah nggak susternya bilang, Pak yo sorry ya, berasnya habis? Nggak pernah. Pasti teratur. Anda diberkati Tuhan, ada orang yang 3 sakit lutut. Tuhan bilang akan disembuhkan Tuhan. Ada yang makronis. Dan Tuhan bilang ada yang tangannya ibu-ibu iri sakit. Kau akan bisa bergerak baik hari ini. Tuhan sudah datang hari ini. Bahkan Tuhan bilang ada ibu-ibu yang mium. 2 akan disembuhkan Tuhan. Asal percaya. Terima kasih buat Tuhan kehadiran kami di tempat ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami mulai percaya. Tetapi hari ini juga kami mulai berkata-kata, ikuti saya diberkati, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Tuhan kau telah mendengar. Mereka sudah percaya dan mengatakannya. Sekarang hamba sebagai hamba Tuhan akan menyebutkan nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus, terimalah segala yang terbaik dari Tuhan. Kesehatan yang sempurna, ekonomi yang diperkuat Tuhan. Bahkan hubungan baik suami istri anak menantu dipulihkan Tuhan. Percaya, terima dalam nama Yesus.